Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Sekedar Kultum. Selamat Di Sekedar Kultum kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang narasumber, seorang pemantik keagamaan yang terkemuka di tanah Jawa seperti ini. Ya. Dengan dandanannya yang nyentrik, silahkan perkenalkan diri Anda. Ya. Diri. Oh, ini udah mulai ya, udah mulai. Ini sambutannya sangat luar biasa. Biasa itu. Jadi Keluar. Ini kalau saya dibilang begitu itu terlalu tinggi. Saya orang saja yang belajar untuk lebih baik lah. Oke. Jadi nama saya itu Kang Balek. Oh, itu pemain Wolves. Jangan bilang bahasa Inggris karena saya udah pernah dibilang nggak usah bicara bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Yes. Yes. Ini masih serius bahas santai? Ya, seserius mungkin. Oh, yes. Seserius Anda menyembah Tuhan. Oh ya, Pak. Ya, karena kita akan berbicara tentang keagamaan. Ini kan sensitif. Oh ya. Banyak orang yang mudah tersinggung kalau kita berbicara agama. Bukan begitu? Ya, jadi saya juga harus berhati-hati dalam menyampaikan, memilih diksi yang indah. Oke. Karena agama itu indah. Seindah apa? Indahnya. Siap. Langsung ke pertanyaan ya. Udah siap. Iya. Oh, udah ini nyiapin. saya pakai ini nggak apa-apa lah ya? Oh, nggak apa-apa. Tadi saya mau cari itu nggak ada. Kesederhanaan. Sederhana itu. Biasanya orang yang agamanya tinggi itu sederhana saya. Masya Allah. Siap. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ini. Ini tadi saya nyenggol ini. Oh, iya. Gak apa-apa lah ya. Iya. Senggol dikit, nggak ada bacoknya kok. Yang takut bacok bahaya nanti bilangnya ini. Ini ada pertanyaan yang pertama. Jangan sulit-sulit ya. Hah? Pusing. Oh, iya. Soal agama soalnya. Tanya Google. Oh ya. Halo Google. Kita punya solusi. Tenang. Di pertanyaan pertama ini ada sebuah pertanyaan yang berbicara ini mengenai kaitannya ini Islam dikaitkan dengan ilmu antariksa. Iya. Bukan tentang kecelakaan pesawat. Oh iya. Ini ada pertanyaan, kalau nanti manusia sudah tinggal di Mars, apakah kiblat sholatnya bisa diganti dengan poster Ka'bah? Oh. Baliho. Iya. Ini mau jawabnya santai, serius atau bercanda? Seserius mungkin. Oke, kalau ini masalah agama nggak bisa dipermainkan. Iya, karena ini karunia Tuhan. Nah, berupa kalau planet itu planet juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus kita juga harus memuja. Kita juga harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia. Kalau seandainya kita udah pindah ke Mars, seandainya nih ya, tetap kiblatnya tetap ya ke Ka'bah itu. Tapi kan orang keton. Nah, itu. Ya kita juga nanti bisa melihat dengan keyakinan kita. Hakul yakin. Tapi dalam pengajian yang sebelumnya saya dengar ini ada seorang ustadz, entah gadungan atau tidak ini, mengatakan bahwa yang penting dengan keyakinan hati. Ini analoginya sama dengan ketika kita sholat di perjalanan dengan menggunakan pesawat ataupun kereta, kan kita tidak tahu arah. Iya. Bagaimana? Nah, kalau berbicara mengenai sholat di dalam kendaraan, contoh kita mau berangkat haji ini yang seringnya ini perjalanan sampai berjam-jam. Saya pernah mengaji. Saya pernah mengaji. Apa naik gaji? Mengaji tentang naik gaji. Ya, tentang perjalanan haji itu bahwa sholat di dalam waktu perjalanan jauh itu namanya sholat lihormatin waktu. Iya, jadinya menghargai dan menghormati waktu itu. Seperti itu namanya seperti. Saya pernah mengaji itu seperti itu. Tapi belum naik gaji. Alhamdulillah belum. Bentar lagi. Mendaftar. Iya, haji badal. Haji itu? Oh iya. Mana sih gaji kemarin. Jadi itu gimana? Apanya? Tadi kan yang di perjalanan. Iya. Ya, kalau udah di Mars. Ya tetap kita harus hakul yakinnya itu tadi bahwa Ka'bah kita, kiblat kita ya di Baitullah. Berarti sesuai keinginan hati. Bukan keinginan hati, sesuai dengan apa yang sudah diitukan tadi. Bahwa kiblatnya orang muslim yaitu di Ka'bah Baitullah. Terus misal kalau pas di Mars kita berdua misal dengan si doi
Ya dengan ya siapa aja lah yang mau sing gelem bae, ora gelem ya wis. Iya, ini misal sholat berjamaah. Terus jenengan meyakini bahwa kiblatnya itu di sana. Iya. Sedangkan saya meyakini kiblatnya itu ke sana. Ini gimana? Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Ka'bah itu berbentuk, mohon maaf, persegi. Persegi. Persegi itu ada berapa sudut sih? 4 kan? 4. Sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Nah, makanya kalau kita sholat di Ka'bah itu ada yang menghadap sana, ada yang menghadap sana, ada yang menghadap sana, ada yang menghadap. Nah, itu namanya 4 sisi. Jadi makanya semua umat Islam rujukannya ke Ka'bah Baitullah untuk kita sebagai kiblatnya orang Muslim. Kiblatnya orang Islam. Seperti itu. Ka'bah. Ya, saya pernah berdiskusi kecil-kecilan seperti itu. Kenapa kok Ka'bah berbentuknya itu persegi? Kasih persegi itu ada seginya 4. Ya, nah, ya, seperti itulah. Akhirnya berguna. Iya. Akhirnya Bermanfaat. Ternyata begitu arah kiblatnya itu ternyata dari sana karena itu tempatnya sudah di Mekah. Kurang lebih begitu. Kalau salah ya mohon maaf, namanya saya juga masih belajar. Oke, itu tadi pertanyaan yang berkaitan dengan antariksa. Pertanyaan yang selanjutnya ini cukup kronis. Ini bisa berkaitan dengan kita. Iya. Bahkan mungkin terjadi di antara kita. Insya Ini ada pertanyaan bahwa bagaimana hukumnya jika kita membunuh teman seiman yang sering mabuk-mabukan, tapi tujuannya agar mereka masuk surga. Karena sebelumnya ini pernah membaca hadis yang menyebutkan bahwa orang yang meninggal karena terbunuh ini bisa masuk surga. Ya, begini, pada dasarnya kita membunuh itu nggak boleh sama umat manusia khususnya. Meskipun Islam, kepentingannya itu untuk hal yang baik. Nah, itu kepentingan justru bukan kita tuh membunuh untuk kepentingan yang baik. Kecuali kita membunuh itu nggak sengaja. Kita nggak sengaja melakukan pembunuhan. Misalnya ikut-ikutan. Nah, segitu ternyata mati kan nggak sengaja itu. Nah, itu tapi nggak apa-apa. Mati gue. Ya karena kan nggak sengaja. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Sengaja ataupun tidak itu mati loh. Oh, berarti kalau itu ternyata membunuh nggak baik, nggak boleh. Agama apapun melarang untuk melakukan pembunuhan. Betul. Dalam banget ini, makanya saya juga agak takut sebenarnya ini berbicara tentang agama. Jadi lain-lain waktu jangan sayang agama sensitif, cari yang lain. Tentang apa? Ya, pernikahan juga bisa perkawinan. Ya nanti besok next time lah ya. Iya, kita siapkan ruang tersendiri untuk Anda ini berbicara tentang pernikahan. Perkawinannya aja. Nikah itu kan mahal. Katanya. Oh, murah. Yang mahal apanya? Yang mahal itu sewa. Yang mahal itu sewa kamarnya. Berarti ininya murah. Sewa kamarnya mahal. Kalau udah nyewa mau ngapain di dalam? Ya, dikir mungkin. Memutar-mutar. Ya, dikir. Siap. Kita juga harus banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sujud Kita juga harus bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri rezeki dengan menyewa kamar. Nah, jadi kita juga memberikan sedikit rezeki kepada orang lain. Nah, itu sebenarnya luar biasa. Sangat sosialis sekali ini. Agama yang ternyata sangat global, universal dan sosial. Luar biasa kajian kali ini. Lanjut. Masih ada lagi. Masih banyak karena ini sudah menghimpun 1574 pertanyaan dari umat. Permasalahan umat yang susah dipecahkan. Kita makanya menghadirkan Anda ini sebagai problem solving. Apa itu bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya apa? Kan nggak boleh ngomong bahasa Inggris. Oh iya. Lupakan. Pusing. Nah, iso Jawa. Jawa iso. Ya wis Jawa. Ya. Siap. Jawa piye Jawa? Piye Jawa ki? Nek ora iso ya Jawa. Jawa apa? Ya Indonesia. Spanyol. Aku wis nonton Euro. Aku urung ngerti bahasa Spanyol. Ora. Oh ya wis. Bahasa Tegal piye? Oh, Tegal aja lah. Olos bae iya. Ketuk. Ini pertanyaan tentang bangsa yang hidup tidak kelihatan di sekitar kita. Bangsa apa? Jin. Wah, jin hao. Jin hao dal. Katanya jin ini bisa semua bahasa. Apakah jin bisa bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman itu apa sih? Bahasa pemrograman itu bahasa
apa itu? Mungkin bisa karena jin juga termasuk ciptanya Allah Ta'ala yang membangkang. Mungkin bisa. Oh, berarti jin hebat juga ya? Oh, hebat. Karena hebat. kadang ada jin itu melacak-lacak HP, nelponi wong. Itu biasanya jin jin gas gabut. ireng. Kalau das hijau gimana? Enggak, kalau das hijau laundok. Biasanya itu jin das ireng. Jadi sifat orangnya itu manusia, tapi kadang sifatnya seperti jin. Iya, itu saya sering itu. Kadang-kadang itu kalau saya HP-nya ngeletak, ditaruh di sini meja misalnya. Gitu. Iya, iya. Kadang-kadang berjalan sendiri. Kadang-kadang buat video call, saya nggak tahu video call. Kadang-kadang buat video call Luna Maya, Pak? Enggak. Kadang video call, kadang buat pap. Aduh saya pusing. Ini pusing makanya saya sandi sekarang. Sandi. Semoga setan nggak bisa membobol sandi saya, semoga aja. Ntar setan bersekutu dengan hacker. Ini yang bahaya. Ini. Dua kekuatan dari golongan yang hitam. Iya, bersatu. Wah, ganas. Jadinya people setan. Grand launching people setan sebagai ancaman terbaru di dunia. Aduh, capek. Cerita karo wong mandan ya apa? Bisa apa? Sing penting yen nyatane kudu seneng sing wong urip sih lah ya. Harus. Wong urip ora seneng sih kepribadian nang ya. Ya, mulai seneng sing manpangat. Manpangat itu manfaat. Manpangat itu kan adik Anda ya? Iya. Supakat itu masuk pakat. Ya Allah ya Allah. Lanjut ah. Astagfirullah. Karena setelah ini kita istighfar bareng-bareng ya. Iya, syahadat. Syahadat juga. Istighosa. Enggak usah nanti wakingan juga. Mau lanjut enggak? Masih kuat? Oh, masih. Selagi belum saya melambaikan tangan. Oh, siap. Lanjut. Andaikan kita disuruh iya, itu akan menjadi cukup. Masya Allah. Nanti kita senang berbeda bidadari. Kita berebut bidadari. Iya Allah, Masya Allah. Aduh, surga. Ntar, mau lagi apa enggak? Masih sanggup kan ya? Oh, masih dong. Waktu masih panjang. Iya, itu nanti saya yang balik tanya boleh enggak ini? Ini bukan perkuliahan. Lanjut ya. Ya bisa. Masih sanggup ya? Masih membahas tentang apa ini? Agama atau yang lain? Agama aja ya. Kalau bisa jangan agama, bisa gantilah jangan agama. Nanti apa? Apa cuma ada agama? Hanya ada agama. Ya udah. Karena orang-orang ini selalu berproblem tentang keagamaan. Iya. Karena agama ini menjadi sesuatu yang lekat dalam diri manusia. Iya. Dan menjadi panutan dalam hidup. Oleh karena itu, banyaknya pendapat mengenai keagamaan ini terkadang justru memunculkan konflik baru. Permasalahan baru. Ketidakpahaman umat. Jangan terlalu lama ini saya ngasih ngantuk. Iya. Aduh, pertanyaan. Kalau mau tanya lagi apa ya? Iya apa? Takut apa ya? Apa jangan-jangan kamu yang sudah gak kuat? Jangan-jangan kamu yang sudah gak kuat sama saya. Astagfirullah. Ada ini pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang ini enggak ada rokok ini. Oh, ini. Ya udah. Ini rokoknya apa ini? Juara karena kita menjadi juara dalam kehidupan kita. Kita adalah juara-juara yang lahir ke dunia. Ya, para calon juara. Amin. Ini rokoknya banget didudut ya. Malah dudutnya semuanya ke bawah ini gimana? Ya, enggak apa-apa, dudut aja semuanya. Biar ambrol. Oke. Ini pelatihnya siapa aja ini? Aku nggak mau pakai ini lah. Ini bukan surga, jadi semuanya harus barengan. Pertanyaan berkaitan dengan juara ya tadi ya. Juara UCL siapa? Juara UCL. UCL apa itu? Unit jantung ledrek ya. Oh itu Kang Mas Sony. Idola kita semua. Idola kita semua itu Mas Sony. Suatu saat saya ingin menghadirkan dia. Ya. Beliau. Ya mungkin nanti kalau Sony itu mungkin saya yang di tiga iya, biar kita Anda dan dia itu beradu. Iya, biar egenya sama lah ya. Iya. Biar menyatukan sesuatu yang berbeda. Ini berkaitan dengan juara ini ada tentang pertanyaan tentang UCL. UEFA atau
Apa sih itu yo? Apa sih itu? UCL lah, UCL itu bal-balan. Oh, bal-balan. Aku nggak Bal-balan, suka guys. bola sih, soalnya nanti. Sukanya siapa? Ya udah nggak apa-apa. Apa hukumnya streaming UCL di WC dengan komentatornya pakai bahasa Arab? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena yang dibicarakan itu hanya dialek. Seperti kiranya kita berbicara seperti ini. Ya. Ya, nggak apa-apa. Cuma dengan bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab. Berarti Itu kan hanya di HP aplikasi. Tapi kalau kita mengucapkan bahasa Arab itu di WC boleh apa enggak? Boleh bahasa Arab, tapi yang apa dulu? Kalau bahasanya yang interaktif seperti kita berbicara seperti ini, atau bahasa Inggrisnya apa ya saya lupa. Intinya bahasa interaktif yang sering kita pergunakan sehari-hari itu enggak masalah. Enggak masalah ya. Selagi kita di dalam kamar mandi nggak menyebut nama-nama Allah, nggak menyebut nama-nama Nabi, nggak sholawatan. Tapi kalau misal ada orang namanya Aziz, Oh ya nggak apa-apa, cuma kan nyebut nama. iya, itu kan Asmaul Husna. Oh ya kan cicis ya, jangan apa-apa. Kita jangan nama lengkap cuman cicis. Tuh ya nggak apa-apa toh. Berarti Tuhan itu memberikan sebuah kelebihan ya, keuntungan pada orang-orang yang tidak bisa mengucapkan dengan fase huruf Z Ya. dengan J. Ya, contoh aja sering banyak nggak bisa bilang ar. Nah, itu kan susah. Makanya itu kita ada. Nah kalau orang yang nggak bisa ngomong R ini, kalau baca Quran gimana? Salah apa nggak maknanya? Nah, itu kan nggak disengaja. Nggak disengaja. Tapi hal-hal yang tidak disengaja ataupun karena dia itu sudah dari dulunya atau dari penjuron kalau bahasa Jawanya penjuron kalau bahasa Indonesia itu dari lahir. Itu sudah begitu, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Selagi kita udah berusaha untuk lebih baik bacanya, insya Allah akan memberikan ganjaran. Berarti oleh lulus PTA ya? Oh ya bisa banget, karena bisa, itu diatur. iya bisa. Tenang, nanti ada Pak Agus. Aku siapa? Ya Agus. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi berkaitan dengan takdir. Aduh, ini kalau takdir saya pusing. Karena takdir pernah menyatukan kita atau tidak menyatukan Anda dengan seseorang. Setiap orang ini punya takdir yang sudah dituliskan. Ada orang yang mati masuk surga dan masuk neraka. Pertanyaannya, apakah Tuhan menciptakan sebagian manusia dengan takdir bahwa dia akan masuk neraka? Sebelum masuk ke itu, neraka itu pilihan atau takdir menurut Anda? Kalau aku sih pendapatku pribadi itu pilihan sih. Kalau menurut aku takdir. Pada dasarnya umat Islam, maksudnya umat Muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, pada dasarnya nanti semuanya akan masuk surga. Surganya Allah. Selagi saya dulu pernah dengar, semoga pendengaran saya masih sehat. Amin. Kalau udah jadi DPR masih sehat? Nah, insya Allah. Insya Allah. Ya kita harus minta doanya saja berikan kesehatan. Nah, kembali lagi ke masalah itu tadi. Apa ya tadi ya? Lupa. Surga ini pilihan atau takdir? Nah, kalau saya itu tetap pilih. Jadi kehidupan di akhirat itu salah satu bentuk representatif atau representatif lah apa? Pokoknya gambaran hidup di dunia itu seperti apa? Nah, nanti akan mendapatkan gambaran juga itu. Di dunianya enak-enak. Dan di akhirat enak-enak. Loh Enak-enaknya kayak apa dulu? Kita harus mengartikan enak-enak. Misal kita enak kita masih berikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk menghadiri pengajian, untuk menghadiri sholawatan, manakiban, perjanjian. Enak-enaknya orang itu kan berbeda. Menurut Anda sesuatu yang enak itu seperti apa? Sesuatu yang enak itu, ini jawabannya serius apa mau? Seserius mungkin. Sesuatu yang enak-enak itu kalau kita diberikan sebuah kesehatan. Nah, enak. Sungguh nikmat. Apalagi sekarang zamannya corona. Masya Allah. Makanya kita itu diberikan sehat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa kita selalu berdoa, bermuhasabah bermuhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kita kemudahan, kelancaran, kesehatan di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Supaya dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala yang namanya penyakit corona. Amin. Ya, itu. Kita harus bersyukur, itu nikmat yang paling luar biasa, yaitu nikmat sehat. Nah, kita kembali ke pertanyaannya tadi. Apakah Tuhan mentakdirkan sebagian manusia di dunia untuk masuk neraka? Ini sensitif.
Kalau ini saya enggak berani jawab. Karena Anda bukan Tuhan. Karena saya bukan panitianya. enggak, saya enggak berani menjawab. Enggak ada oprek ya untuk panitia. Karena itu saya enggak berani menjawab. Karena semua itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif itu yang bagaimana? Ya, itu hak, jangan tanyakan seperti itu. Ya intinya hak mutlaknya Allah. Hak mutlak ya. Jadi saya enggak mau agama jadi seperti itu. Semuanya hak prerogatif. Hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini sudah apa belum ini pertanyaannya? Masih banyak. Kan tadi ada 1578 pertanyaan. Ini enggak bisa diresum apa ini? Itu sudah. Biasanya kau suruh diresum ini. Enggak boleh. Diresum dikumpulkan nanti 3:30. Kalau enggak dikumpulkan enggak dapat nilai. Biasanya begitu ya. Jam 3 udah tutup. Ya, itulah keluh kesah dari umat yang ada di dunia ini. Sudah kita cukupkan saja. Oh, cukup. Sebelum kita cukup kita harus ada closing statement. Ya. Tapi dalam narasi yang Islam. Ya pasti. Monggo dipersilakan. Sebelumnya kita juga harus tadi yang saya sampaikan, sebenarnya kita juga harus pertama kita harus beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita obrolkan. Sebenarnya kita obrolkan itu hanya sebatas untuk ya kalau bersenang-senang ya gimana ya. Pokoknya untuk sebatas asik lah. Asik dalam beragama. Jadi jangan terlalu dipandang begitu serius ya. Jadi kita tetap enjoy ya santai. Ya, closing statement dari saya begini. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di zaman yang seperti ini yang katanya sedang mendapatkan musibah yaitu virus corona, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Kita juga padang. Bukan. Kita juga harus pakai masker. Terus jangan apa lagi? Mencuci tangan, menjaga jarak seperti itu. LDR. Ya. Contohnya LDR. Nggak apa-apa kita untuk sementara ini kita harus berjauh-jauhan, nggak apa-apa untuk kebaikan kita semua dan khususnya warga masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Nah, nanti kita nyanyi seperti itu. Kita intinya kita harus menikmati dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah tadi closing statement dari narasumber kita yang kita undang dari salah satu penjuru dunia, dari gua yang paling sulit dijangkau oleh manusia. Beliau adalah Ustadz. Jangan Ustadz, saya bukan Ustadz. Kang Balai ini, bukan Gareth Bale tapi ya. Itu tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan dari umat yang sudah dicurahkan dan dikumpulkan dalam sebuah majelis yang bernama Majelis Kolom Komentar. Itu tadi sudah terjawab semua pertanyaan. Dan semoga dapat memberikan manfaat obrolan kita kali ini. Ingat, jangan dibawa. Iya. Jangan dibawa apa? Jangan dibawa perasaan. Kita cukup dibawa humor. Iya. Melok. Ini bahasa Arab. Bahasa Arabnya gumoh itu melokok. Melokok. Iya, jadi kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selanjutnya tetap saksikan acara Sekedar Kultum karena nanti di kesempatan kita akan memanggil Profesor Sony. Iya. Itu yang kita nanti-nantikan dan